Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Parlin Tambunan. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kementerian PUPR tahun 2021. Saat ini saya ditempatkan di unit kerja Balai Pengembangan Kompetensi 3 Wilayah Jakarta, Kementerian PUPR. Saat ini, saya akan memaparkan petunjuk dan contoh pengisian format rencana pembelajaran bagi pengajar berdasarkan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 280/9 Romawi /6/4/1996 tentang pedoman penyusunan kurikulum. Sebelum kita membuat rencana pembelajaran bagi pengajar, tentunya kita memahami terlebih dahulu konsep tentang rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran adalah alur kegiatan proses pembelajaran yang dibuat oleh tenaga pengajar sebagai pegangan. Mengapa rencana pembelajaran ini wajib disusun atau dibuat? Yang pertama, untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih sistematis. Yang kedua, memudahkan analisis keberhasilan belajar siswa. Yang ketiga, memudahkan penyampaian materi. Yang keempat, pengaturan pola pembelajaran. Dan yang kelima, menghemat waktu dan tenaga. Apa yang harus dipersiapkan dalam membuat rencana pembelajaran? Tentunya, yang pertama telah membuat RBPMP, yaitu Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan. Pada pengembangan kompetensi BPSDM Kementerian PUPR, RBPMP ini telah dibuat oleh Pusat-Pusat Pengembangan Kompetensi BPSDM PUPR. Selanjutnya adalah yang kedua, model pembelajaran. Pada proses pembuatan rencana pembelajaran, model pembelajaran dapat kita pilih, di antaranya adanya model pembelajaran OPAK, ceramah, demonstrasi, atau diskusi. Model pembelajaran yang digunakan dalam pembuatan rencana pembelajaran saat ini yaitu OPAK, di mana model pembelajaran ini yang sangat interaktif. Apa itu model pembelajaran OPAK? Yaitu O, orientasi, artinya menciptakan suasana kelas yang chemistry. P, pengembangan materi, memfasilitasi terhadap pengembangan materi peserta. Yang A, aplikasi, pengembangan ini dilaksanakan untuk mencapai esensi. K, konfirmasi, memastikan apakah peserta memahami materi yang telah disampaikan. Dan konsolidasi, sebagai pemancing peserta terhadap pembelajaran hari ini, sebagai closing statement. Selanjutnya adalah proses pembuatan rencana pembelajaran. Yang pertama, adanya nama pelatihan. Nama pelatihan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian, tergantung dari pelatihannya masing-masing. Contoh yang saya buat di sini adalah pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, di mana agenda pembelajarannya itu agenda kedua tentang nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Selanjutnya adanya alokasi waktu dan dilakukan secara sinkronus. Lalu adanya deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, dan juga adanya indikator hasil belajar. Semuanya ini dapat dilihat ataupun diambil dari referensi RBPMP yang telah diberikan. Masuk ke dalam proses kegiatan belajar mengajar, di mana di dalam proses pembuatan kegiatan belajar mengajar ini, tentunya model pembelajaran OPAK dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Tahap yang pertama yaitu orientasi, di mana sebagai scene pertama, di sini sebagai tenaga pengajar ataupun fasilitator, menciptakan suasana yang chemistry sesama peserta dan juga fasilitator, sehingga setiap peserta memperhatikan dan mencatat. Metode yang digunakan yaitu yel-yel, media dan alat bantunya laptop, aplikasi Zoom, jaringan internet, dan juga alokasi waktunya adalah 7 menit. Selanjutnya adalah pengembangan materi, di mana di sini pengembangan materi sebagai tenaga pengajar ataupun fasilitator dapat merecall pemahaman awal peserta, dan peserta akan memperhatikan ataupun mengikuti kuis, bertanya dan menjawab. Metode yang digunakan ceramah, game, berbagi pengalaman, dan media yang digunakan sama seperti tahap orientasi, dan waktu yang digunakan adalah 23 menit. Selanjutnya adalah aplikasi. Di sini sebagai fasilitator ataupun tenaga pengajar menjelaskan penugasan untuk sinkronus, sehingga setiap peserta memperhatikan, mengikuti kuis, bertanya, dan menjawab. Pada proses pembuatan penugasan ini, Bapak dan Ibu sekalian dapat melihat sesuai dengan kebutuhan pelatihannya masing-masing. Di sini saya menerapkan dengan tugas individu dan juga tugas kelompok.
di mana tugas individu, adanya tugas learning journal, dan juga tugas yang lainnya. Begitu juga dengan tugas kelompok. Metode yang digunakan ada ceramah, kuis, diskusi interaktif, baik dia dan alat bantunya, sama seperti tahap kedua, dan alokasi waktunya adalah 60 menit. Konfirmasi sebagai scene kedua. Model pembelajaran OPAK ini melakukan konfirmasi untuk mempertajam dalam proses pemahaman peserta, apakah peserta sudah benar-benar memahami terhadap materi yang disampaikan, sehingga setiap peserta dapat memperhatikan ataupun melaksanakan dan berdiskusi ataupun presentasi. Metode yang digunakan yaitu presentasi kelompok, diskusi hasil kelompok, dan media ataupun alat bantunya sama. Alokasi waktunya yaitu 115 menit. Dan yang kelima adalah konsolidasi sebagai closing statement, sehingga memastikan untuk peserta dan juga fasilitator ataupun tenaga pengajar sama-sama untuk menerapkan apa materi yang telah disampaikan. Metode yang digunakan diskusi, alatnya sama, dan juga alokasi waktunya adalah 20 menit. Selanjutnya, dapat Bapak dan Ibu lakukan evaluasi pembelajaran sebagai proses penugasan tersebut untuk melalui evaluasi, baik itu individu ataupun kelompok, sehingga dapat dilakukan secara Q&A dan juga tugas media. Terakhir adalah referensi sebagai acuan dalam proses pembuatan rencana pembelajaran. Tentunya kita jangan lupa untuk membuat rencana pembelajaran, karena dengan adanya rencana pembelajaran, pelajaran pun semakin terarah dan kualitas pun semakin terjamin. Demikian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.